Oke, Sisen Bro, kita kembali lagi di channel DPD PSI Kabupaten Belitung dan kali ini saya bersama Pak Ketua ya, Bapak Indra Setiawan, Insinyur. Apa kabar Pak? Baik. Mantap. Dan ini kita mau ngobrolin soal gangguan krokodil, gangguan buaya yang sudah sangat sering terjadi di Belitung Timur. Udah berapa orang korban di dalam tahun ini, bahkan mengakibatkan kematian ya Pak ya? Betul. Nah, menurut tanggapan Bapak tentang ini gimana nih? Sudah saatnya Pemda Belitung memberikan satu solusi. Belitung Timur. Ya, Pemda Belitung Timur memberikan solusi agar durasi konflik manusia dengan buaya itu bisa dikurangi atau bisa diminimalisir lah ya. Minimalisir. Ini udah bisa dikatakan meresahkan nggak sih, atau masih sekedar ya mungkin tabrakan antara dua spesies biasa aja gitu? Ini kategori udah sangat meresahkan gitu. Udah meresahkan. Udah sangat meresahkan karena durasinya cuma selisih 1 minggu. Oh iya. Minggu kemarin terjadi dan sekarang terjadi lagi. Bagaimana sekarang warga atau masyarakat yang mencari nafkah di perairan harus tiap hari dengan rasa was-wasnya, sedangkan dapur harus tetap ngebul. Jadi ini bukan kategori kejadian alam lagi ya, tapi memang udah ditindaklanjut, harus ditindaklanjut. Sudah harus ditindaklanjut dan saya sendiri sudah bersuara sejak lama. Udah berapa lama tuh Pak bersuaranya Pak? Saya sudah bersuara tentang masalah konflik manusia dan buaya dari 2 tahun yang lalu. Udah 2 tahun dan ya, masih aja ada korban buaya. Tanya sama cewek-ceweknya tuh. Ini gue lagi ngomongin apa? Korban-korbannya parah-parah ya, buaya muara ini menyerang ya. Ya, buaya muara adalah buaya yang terganas di dunia. Nama latinnya Crocodylus porosus. Jadi saat dia pernah menyerang manusia, kalau tidak dieksekusi atau ditangkap, dia akan kembali menyerang manusia. Oh, enggak, dia akan terus ya? Ya, saat dia udah menyerang manusia dan tidak diambil atau tidak ditangkap, dia akan mengulangi lagi. Nah, problem yang sekarang adalah saat buaya memangsa manusia. Nah, kita hanya mendapatkan jasad mangsanya. Ya. Sedangkan buayanya dibiarkan begitu saja. Ya. Nah, ini problem seperti bom waktu yang akan meledak setiap saat. Lama-lama mungkin akan ada lagi buaya yang lain yang ikut. Punya kemungkinan nggak sih? Nah, jadi buaya pada dasarnya gini. Dia akan menyerang mangsanya yang lebih kecil dari tubuh dia. Dia nggak mungkin menyerang mangsa yang lebih besar dari tubuh dia. Nah, misalnya dia nyerang kapal nelayan itu nggak mungkin, karena kapal jauh lebih besar dibanding dia. Tapi kalau manusia dibanding buaya, otomatis kan buayanya lebih besar. Ya. Yang lebih parah teman-teman Sisen Bro kita di Belitung Timur itu mencari uang langsung masuk ke sungai ini. Ada yang mancing kan, memang sangat gawat sekali teman-teman. Nah, kira-kira nih ini kan hewan yang dilindungi gitu loh. Bagaimana cara menindaklanjutinya gitu Pak? Soalnya kalau kita misalnya bunuh nih, pasti akan melanggar undang-undang juga. Betul. Jadi buaya dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Satwa Liar, Satwa Liar. Buaya muara kan. Betul. Nah, kita kan nggak bisa sembarangan bunuh nih. Betul. Tapi ada solusi yang jelas secara teknis. Misalnya terjadi ini di Pemda Belitung Timur. Ya. Nah, Pemda Belitung Timur boleh mengajukan surat permohonan agar maksudnya diajukan ke LIPI ya. Diajukan ke LIPI agar tim dari LIPI menurunkan tim risetnya untuk mendapatkan
satu reason kenapa buaya itu menyerang manusia. Misalnya apa itu karena overpopulasi, bisa juga karena kerusakan lingkungan. Jadi ekosistemnya rusak, habitatnya rusak, sehingga mata rantai makanannya juga ikut rusak. Kita nggak bisa simpulin langsung ya, harus riset LIPI dulu ya. Tidak bisa disimpulkan begitu saja. Jadi harus ada riset yang di lapangan. Secara empiris itu semua itu akan dikeluarkan rekomendasi dari LIPI. Oke. Nah, setelah LIPI mengeluarkan rekomendasi, nah itu yang akan jadi petunjuk pelaksanaannya di BKSDA. Nah, BKSDA bisa merangkul atau mengajak kerjasama dengan instansi lainnya, misalnya SAR, BNPB, ya bisa. Yang gitu-gitulah. Pokoknya instansi terkait lah. Keluar itu ya, ntar rekomendasinya eliminasi atau apa gitu, berapa jumlah yang harus dieliminasi, pasti bakal begitu ya? Betul, nanti LIPI akan mengeluarkan mungkin ada yang harus dieliminasi karena overpopulasi misalnya, ataupun ada perbaikan lingkungan di mana gitu. Oh, oke. Nah, kira-kira ini kan sebenarnya gampang aja nih, tinggal hubungin LIPI dan segala macam. Kendalanya apa sih yang akan memberatkan dari pelaporan itu? Apakah dana riset atau gimana? Atau jangan-jangan sebenarnya LIPI itu punya dana riset sendiri, jadi Pemda nggak perlu khawatir kalau tim LIPI turun ke lapangan? Oh iya, Pemda nggak perlu mengeluarkan dana dari APBD, karena LIPI sendiri ya, mereka mereka punya dana khusus untuk itu. Itu. Tapi masalahnya berani nggak Pemda terbuka saat tim LIPI datang dan melakukan riset di lapangan? Karena ini itu ya. Iya. Ini apa overpopulasi atau kerusakan lingkungan? Apabila kerusakan lingkungan, rusaknya karena apa? Ya. Nah, ini kan bisa juga mencoreng nama Pemda, nama ya. baik Pemda. Tapi ini tidak bisa dibiarkan. Memang persoalan kayak gini ini masih harus dengan mikirin nama baik atau saya rasa Pak nggak ada nama baik, nggak ada hubungannya sama dengan nama baik atau nama nggak baik di sini. Nggak tahu gimana menurut Bapak? Ini udah krusial ya, karena gini, nyawa manusia sudah berkali-kali dihilangkan oleh hewan buas. Ya. Saya katakan bahwa kemuliaan manusia di atas hewan. Betul. Kita di atas hewan. Jadi seandainya yang bunuh itu manusia, tentu manusia akan dikejar dan ditangkap, dipenjarakan. Ya. Nah, karena ini kebetulan yang bunuh itu hewan buas, Ya udah pas. kita nggak bisa juga pas begitu aja. Nggak boleh pas begitu aja. Kita harus mencarikan solusi itu. Salah satu yang kita sebutkan tadi. Ya, mudah-mudahan dengan ini teman-teman di Dinas Pemkab terkait ya, di Pemkab terkait ada usahanya lah menuju seperti apa yang disarankan oleh beliau, atau siapa tahu punya solusi juga yang lebih baiknya juga, tapi kayaknya solusi yang lebih baik ya memang jalurnya seperti itu ya. Jalurnya ya resminya seperti itu. Jalurnya resminya seperti itu karena beliau ini juga udah lama terlibat dari berbagai macam riset hewan. Banyak Pak Bro ya di ini. Ya, kita kebetulan terlibat dalam konservasi. Terlibat konservasi. Ya, jadi saya rasa solusinya harus dicarikan seperti itu. Atau barangkali ada pengusaha yang mau bikin penangkaran buaya, ya silakan aja. Tapi memang harus ajukan izin juga, gitu loh. Izinnya ribet kayaknya. Kalau khusus buaya nggak ribet sih sebenarnya, kalau khusus satu jenis aja. Saya rasa ketuk hati para pengusaha di Beltim atau Pemda punya kemampuan, ya silakan. Siapkan penangkaran Bahkan jadi destinasi wisata baru. Iya. Karena ini masih Crocodylus porosus, ini masih gampang untuk ditangani. Nanti kalau udah urusan dengan Crocodylus flyboitis alias buaya darat itu lebih ribet lagi loh.
Oke, terima kasih Pak Indra Setiawan alias Pak Roy Setiawan ya. Oke, alias thank you. pemburu hama. Dadah.